بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Untuk kata-kata penghormatan saya nompang dengan Bapak Rio atau yang mewakili, karena beliau penghormatannya lebih lengkap. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah, Allah itu masih sayang kepada kita. Bukti Allah itu masih sayang kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Malam ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita, mulai dari rumah kita masing-masing menuju majelis ilmu ini dengan niat yang sama, dengan tekad yang sama. Hadir kita di sini, ini membuktikan bahwasanya Allah masih sayang kepada kita. Di samping itu, Allah juga masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita. Sempat kita, Pak, tetapi kalau tidak sehat mungkin nggak nyampe juga ke sini. Atau sehat badan kita sehat nih, tapi kalau waktunya nggak ada, nggak sempat juga. Tapi kalau orangnya sehat, Pak Ustadz, kemudian kalau badannya sehat, kemudian dia sempat, nggak datang juga, nggak tahu saya itu apa namanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Limpahan rahmat dan karunia-Nya itu, Bapak Ibu, luar biasa. Sampai malam ini Allah beri kesempatan kepada kita untuk mengeluarkan dan memasukkan napas kita yang tidak terhitung berapa jumlahnya, Bapak Ibu sekalian. Ini juga merupakan suatu hal nikmat yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Coba bayangkan, Bapak Ibu sekalian, ketika kita hembuskan napas kita, kemudian nggak bisa masuk lagi, Pak. Atau sebaliknya, kita hirup umpamanya nggak mau keluar lagi, Pak. Lewat itu sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salawat dan salam keharibaan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan keberkahan beliau, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadirnya kita di sini menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi manusia yang tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang batal, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena apa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita doakan dengan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi malam ini kita
memperingati ataupun kita menyambut, kita merayakan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada yang bertanya dalam hatinya, sampai jam berapa Ustadz ini nanti akan tausiah atau ceramah. Saya di mana-mana saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tidak pernah saya lama-lama ceramah. Kalau sudah siap nanti selesai. Enggak usah ragu. Ya Bu ya? Ya. Makanya saya berdiri supaya jangan lama-lama ceramahnya. Berat badan saja sudah sepikul 20 Pak. Jadi kalau sudah berat badan saja 120 kilo, berdiri lama pasti tidak akan sanggup Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya malam ini mari kita manfaatkan majelis ilmu ini. Karena apa? Selama kita ikhlas di sini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka dosa-dosa kita akan berguguran Bapak Ibu. Dosa-dosa kecil kita akan berguguran, tapi dosa-dosa kecil Pak. Yang kecil. Yang besar harus bertaubat. Syaratnya kalau mau dosa kecil akan berguguran ibu-ibu sekalian, harus ikhlas dulu. Ikhlaskan niat kita. Kita hadir di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah karena Allah, sudah bisa dipastikan dia akan bernilai ibadah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Karena apa? Karena judul kita malam ini, tema kita jadikan peringatan Isra Mi'raj untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan ketaatan sebagai hamba Allah, saya awali pembicaraan ini Bapak Ibu sekalian. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak satupun makhluk ini, jin dan manusia, tujuannya Allah ciptakan adalah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa Bapak Ibu sekalian? Dalam artian penyembahan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Bapak Ibu sekalian, maka laksanakan imtisalul awamir wajtinabun nawahi, junjung tinggi perintah Allah dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa hanya sekedar pengakuan kita saja Bapak Ibu sekalian. Oh, saya adalah orang yang beriman kepada Allah, saya adalah orang yang menyembah kepada Allah, saya adalah hamba Allah. Itu pengakuan kita. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu Bapak Ibu sekalian, ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi, Subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, Allah mempertaruhkan kesuciannya Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak peristiwa-peristiwa, sejarah-sejarah, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian, Allah tidak pernah mengawali dengan kalimat subhan. Allah tidak pernah mengawali kalimat itu dengan maha suci Allah, tidak ada. Kecuali peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj Allah ceritakan agar apa Bapak Ibu sekalian? Agar orang yang mengaku beriman bisa percaya, karena peristiwa Isra Mi'raj hanya bisa diyakini dengan keimanan Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dengan logika. Kalau akal pikiran kita terlalu kecil Pak untuk mentelaah, untuk mempelajari peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat kecil otak kita ini, sangat kecil pemikiran kita untuk mentelaah, untuk mempelajari tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Karena sesuatu hal yang tidak mungkin selama kalau berjalan kaki waktu itu Bapak Ibu, berjalan kaki dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu
dengan jalan biasa, kendaraan tidak ada. Itu 3 bulan jalan kakinya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini ditempuh oleh baginda Rasul, naik sampai ke atas, ke mustawa sana, di atas langit yang ke-7 sana lagi, Bapak Ibu sekalian, dengan sepertiga malam. Itu karena apa? Karena Allah yang memperjalankan. Subhanallazi asra. Nabi itu pasif. Ya, Nabi itu pasif. Yang aktif siapa di sini? Allah. Kenapa Allah? Karena Allah yang memperjalankan. Ketika Allah yang berkehendak, apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Iza arada syai'an an yaqula lahu kun. Ketika Allah menghendaki, Bapak Ibu sekalian, Allah cukup mengatakan jadi, kata Allah, semuanya akan jadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita berbicara masalah sebab dan akibat, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, kalau kita umpamanya berbicara masalah sebab dan akibat, maka saya berikan contoh ilustrasi. Apa, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Ketika umpamanya Allah menciptakan manusia, Nabi Adam umpamanya, kalau umpamanya sebab seorang suami dengan seorang istri, adanya seorang suami dengan seorang istri, itu yang menjadi sebab, maka akibatnya adanya kita sebagai anak. Betul apa tidak? Ya, Bu? Betul apa tidak, Bu? Adanya suami dengan istri, kemudian mereka bercampur, sebab bercampurnya itu, maka akibatnya lahirlah seorang anak. Tapi Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu, tetapi jadi. Kenapa dia jadi? Karena Allah yang berkehendak. Nabi Isa umpamanya, Maryam itu tidak punya suami, Pak. Tapi karena Allah yang berkehendak, maka hamil. Kemudian apa? Maka lahirlah Nabi Isa. Sama dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau logika kita yang berbicara, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak mungkin hal itu akan terjadi, akan mampu dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana mungkin dengan jarak tempuh yang segitu bisa ditempuh dengan sepertiga malam? Itu nonsen itu, Bapak Ibu. Itu kalau yang berbicara apa? Akal kita. Kalau yang berbicara logika. Makanya ketika imam kita yang berbicara, apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Makanya Nabi Muhammad itu diperjalankan, sama umpamanya dari Tebo ke sini, Pak, itu lebih kurang, kalau kilometernya mungkin lebih kurang 39 kilometer, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau ditempuh dengan jalan kaki, bisa saja mencapai waktunya itu 4-5 jam, Pak. Tapi ketika kami tadi umpamanya dari Tebo sampai ke sini itu cuma 1 jam seperempat, Pak. Karena apa? Karena Ustadz Sofwandi itu bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan. Apa yang memperjalankan? Inovator. Jadi gitu, Pak. Kalau jalan kaki sudah pasti nggak sanggup, Pak. Mungkin besok subuh baru nyampe. Tapi karena saya diperjalankan, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita bisa tepat waktu melaksanakan acaranya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu karena apa? Karena saya sebagai manusianya aktif, Pak. Bukan saya yang aktif, saya pasif. Tetapi yang aktif apa? Yang aktif yang beroda itu, Bapak Ibu sekalian, itu yang berputar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah berkehendak, jadi Allah yang memperjalankan. Apa yang tidak sanggup bagi Allah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya keyakinan ketika sampai subuh hari, Nabi duduk di masjid, datanglah yang
golongan abu-abu. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Lalu mereka nanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, ngapo mako sampai menung kau? Saya tadi malam," kata Nabi, "itu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sudah itu naik ke langit yang ketujuh sana, malah lewat Rafraful A'la sampai Mustawa. Kemudian di sana, apa kata Nabi, dah saya mendapatkan perintah melaksanakan ibadah sholat 5 kali sehari semalam. Sudah itu kaulah sampai belum di Sikoman?" Iya. Kau lagi lo, man. Itu yang mengatakan siapa? Yang mengatakan Abu Jahal. Tidak mungkin Muhammad. Kalau memang begitu, coba kau angkat kakimu sebelah. Nabi ngangkat kaki, Pak. Coba kau angkat yang satunya. Enggak bisa, kata Rasul. Ngangkat kakimu baik kau tidak bisa, apalagi sampai naik ke langit yang ketujuh sana. Engkau yo lagi lo, man. Lalu mereka mendatangi Abu Bakar. Apa? Bu! Abu Bakar. Abu Bakar, kau kasih kau. Kata Abu Jahal. Apa tuh? Itu kawanmu lagi lo. Muhammad itu yang nama Muhammad tuh lagi lo. Kenapa? Masa dia menceritakan, mengatakan dengan kami. Dia naik ke atas langit, kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sudah itu naik sampai ke langit yang ketujuh sana. Sudah itu sebelum subuh lah nyampe pula dapat perintah sholat. Lalu itu siapa yang ngatakan? Kata Abu Bakar, Muhammad. Betul, Muhammad yang menyampaikan. Betul. Kalau memang itu keluarnya dari Muhammad, jangankan 100%, 1000% pun saya percaya, kata Abu Bakar. Kalau kalian masih nanya, aku tebas batang leher kalian tuh. Itu. Makanya Abu Bakar itu mendapat julukan Abu Bakar Siddiq. Nah, itu pun ada pula kadang-kadang tuh, Pak. Setelah azan di masjid, kan baca selawat. Ada pula tuh yang membacakan Abu Bakar Ibnu Siddiq. Katanya bapaknya si Siddiq. Pakai Ibnu dibuatnya, Pak. Dikoreksi marah pulanya dengan gitu, Pak. Nah, jadi ya memang begitulah, harus pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan melihat esensinya dulu, Bapak Ibu sekalian. Perjalanan Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad itu diberangkatkan, apa dulu yang dialami di dalam kisah Isra dan Mi'raj itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa Nabi sebelumnya itu adalah, sebelum diberangkatkan itu datang malaikat Jibril, kemudian dibelah dadonya, diambil hatinya, kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam. Setelah dibasuh dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkanlah ilmu, dimasukkan iman, dimasukkan ihsan, kemudian dimasukkan lagi ke dalam, kemudian ditautkan lagi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini cerita di dalam kitab kisah Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa maknanya yang dapat kita petik? Artinya, kenapa Nabi itu sebelumnya dibelah dadanya, Bapak Ibu sekalian? Karena akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasul akan berhadapan dengan Allah, terlebih dahulu hatinya dibersihkan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Hikmahnya kepada kita, sebelum kita akan menghadap Allah, dalam artian sujud kepada Allah, terlebih dahulu bersihkan puluh hati kita, Bapak Ibu, seperti Nabi itu. Tapi jangan contoh Nabi itu. Jangan contoh model Nabi itu. Nabi itu dibelah dadonya. Itu kan dalam ceritanya di bawah apa namanya itu? Halkun ya. Jakun ya. Di bawah jakun, kemudian sampai ke bawah sedikit di bawah pusatnya. Dibelah, Pak, diambil hatinya. Jangan pula dibuat nanti model itu.
Ya Bu, ambil pulau pisau pengiris bawang tu umpamanya kata Ustaz Sopandi, ketika kita mau sujud kepada Allah, bersihkan hati. Bebelah pulau. Jiun. Tahu jiun? Kita ngambil ujungnya Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati. Modar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi seperti itu. Tapi bagaimana caranya Bapak Ibu kita membersihkan hati kita? Rasul mencontohkan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana cara membersihkan hati kita. Karena yang dapat mengotorkan hati kita ini ada 4 Pak, yang dapat mengotorkan hati kita. Yang pertama apa? Tangan, muko dulu. Muko ini Pak, itu dapat mengotorkan hati, mulai dari mata, kemudian hidung, terlebih-lebih lidah Pak, mulut. Itu dapat mengotorkan hati. Kemudian setelah itu apa lagi? Tangan Pak. Setelah tangan apa lagi? Rambutnya sampai ke kuping. Kemudian kaki. Makanya Allah mengatakan, kata Allah di dalam Al-Quran, apabila kalian hendak berdiri, hendak sholat, faksilu wujuhakum, basuh dulu muka, wa aidiyakum ilal marafiq, kemudian basuh 2 tangan sampai 2 siku, wamsahu biru'usikum, kemudian basuh sapu 2 kepala kamu dan 2 telinga sampai telinga. Bapak Ibu sekalian, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuh 2 kaki sampai mata kaki. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lihat sekarang ini lidah Pak. Kenapa lidah ini pagarnya 2 Pak? Karena memang bahaya Pak. Makanya ada ungkapan itu, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh Pak. Tapi kalau sudah lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Luar biasa Pak lidah kita. Karena lidah ini akan dapat memutuskan hubungan silaturahmi. Karena lidah ini akan dapat umpamanya seorang anak akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Dikarenakan lidah inilah nanti Bapak Ibu sekalian yang akan dapat membuat kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Karena lidahku tadi bukan main Pak. Mengelokkan lidah tak bertulang itu jauh lebih mudah Pak. Saya ulangi, mengelokkan lidah tak bertulang lebih mudah daripada mengelokkan siku ke belakang Pak. Coba siku kita nih, apa namanya? Siku ya? Siku kita coba belokkan ke belakang Pak, patah. Tapi kalau lidah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak hanya sampai di dunia ini saja Pak fungsinya, sampai ke akhirat nanti. Sampai ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita ini bukan main, masih saja bersilat Pak. Masih bisa saja dibelokkan ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Kurang ajar nian budak tuh. Itu tuh Pak. Siapa? Kata orang sebelah, budak tuh luar biasa kurang ajarnya. Awak kok memanyo. Kan gitu Pak. Paham Pak? Nggak paham ya? Saya ini Pak D-nya. Nggak paham juga. Balik saya ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu karena lidah Pak. Karena lidah juga akan dapat membuat kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, syirik kecil juga Bapak Ibu sekalian. Kalau syirik besar nanti mensyirikatkan Allah dengan nyata. Tapi dengan syirik kecil, Bapak Ibu sekalian, itu dengan ucapan bisa kita terjebak kepada yang namanya kemusyrikan. Contoh, kita sakit Pak. Kita sakit nih. Lalu berobat ke dokter. Bertanya, orang yang membesuk kita. Setelah kita balik dari dokter itu sehat Pak. Lalu apa katanya?
Saya kalau dak karena dokter tu ngobati saya kemarin, mungkin saya lah mati saya. Untunglah ada Pak Dukun tuh. Kalau yang ke dukun mah, untung ada mbah tuh. Kalau tidak, lewat sudah. Jiun sudah. Nah itu lidah Pak. Yang menyakitkan dan yang menyembuhkan adalah Allah. Itu dokter itu Pak. Coba saya tanya, yang lebih pintar itu pasiennya apa dokternya? Pasiennya Pak. Pasiennya yang lebih pintar. Coba Bapak nanti umpamanya datang ke praktek dokter, sampai di situ kan ada tempat tidurnya itu. Ada tempat tidurnya di situ. Bapak baring aja di situ, Pak. Bapak yang sakit apa? Saya ndak tahu, periksa lah dewe. Pokoknya sakit. Periksa dewe. Bingungnya tuh, Pak. Ih, kok apa kok? Nak dikasih obat nanti apa kan gitu. Tapi ketika kita datang berobat umpamanya, apa kata dokternya, Pak? Bapak keluhannya apa? Apa yang bisa dibantu nih Pak? Itu bagi yang elok tuh dokternya Pak. Tapi kalau dokternya etikanya kurang, apa yang sakit lagi kau? Kan gitu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lalu kita jelaskan. Iku kepala kau nyut-nyutan, berputar rasanya alam ini ditengok. Lalu dokternya akan mengatakan, akan memprediksi, oh mungkin Bapak penyakitnya migrain. Atau umpamanya, saya kok sesak napas dan segala, oh itu mungkin penyempitan paru-paru. Badan saya kok lita-lita, umpamanya sering buang air, itu mungkin diabetes. Itu Bapak Ibu. Itu hanya prediksi Pak. Prediksi awal. Lalu apa? Dikasihlah resepnya Pak. Coba makan iko dulu yo. Dikasih obat untuk 3 hari atau 4 hari. Sudah itu nanti Bapak konsul lagi ya. Artinya apa di situ Pak? Kalau tidak cocok, kalau belum sehat akan ditukar. Saya sebagai dokter akan tukar resepnya Bapak Ibu sekalian. Mungkin iko boleh yang lebih cocok. Jadi begitu. Lalu setelah kita sehat, lalu kita akan mengatakan, kalau tidak karena dokter tuh kemarin itulah mati saya kok. Nah disitulah letaknya kita melakukan kesyirikan itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Yang menyehatkan dan yang menyakitkan itu semuanya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bersihkan hati. Lidah kita akan dapat mengotorkan hati kita, akan dapat membuat syirik, akan dapat berbuat dengki dan segala macam Bapak Ibu sekalian nifak. Hati kita akan kotor. Belum lagi mata Pak. Mata kita ini bukan main. Lagi ada juga yang licin kan gitu ya Bu. Kan iya kata itu. Telinga juga seperti itu. Sangat hobi sekali kita umpamanya. Ketika orang curhat dengan kita, hobi nian kita nganingnya, hobi nian kita mendengarnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Malah kita bumbu-bumbu pula lagi. Supaya apa? Supaya cerita kok lebih enak. Kita mendengarnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian apa lagi yang dapat mengotorkan? Kepala Pak. Bukan main. Bu, bukan main kepala kita ini umpamanya. Walaupun lah tumbuh uban, nggak usah lagi dicek. Ini kadang-kadang bukan main catnya Pak. Ada yang warna pink, ada yang warna hijau, ada kan gitu. Tangan umpamanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berapa banyak tangan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengotorkan hati kita. Yang kadang-kadang nanam sawit tidak ada Pak, tapi setiap hari panen sawit. Nanam sawit tidak ada, tidak ada.
Tapi setiap hari panen sawit. Oh mungkin inyo tuh jual beli sawit. Inyo jual pula ke tengkulak. Gitu Pak. Nah kadang-kadang dibuat strategi lagi yang punya kebun sawit Pak. Macam mana caranya? Di chatnya Pak. Supaya apa? Kalau hilang tandan sawit kok lagi, tinggal nengoknya di mana umpamanya tempat penjualan sawit. Kan gitu Mbak tengok. Itu siapa yang jual kemarin kok? Oh si Anu tuh. Itu sawit saja kok. Biasa saja Bapak. Kaki juga seperti itu. Itu makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walaupun kita pembelaan kita bukan main Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mulai dari dunia ini Pak. Coba kita tengok kasus Sambo Pak. Bukan main. Belit-belit Pak. Dibantu dengan pengacaranya. Itu mengelokkan lidah tak bertulang tadi Bapak Ibu. Sehingga kemana-mana. Boleh jadilah umpamanya di pengadilan dunia ini kita masih bisa bersilat lidah. Sampai nanti di pengadilan Allah masih bersilat lidah juga rombongan-rombongan Sambo itu Pak. Nggak ada saya yang bunuhnya. Kan gitu umpamanya. Lalu perlukah Allah lagi akan mendatangkan saksi Pak? Enggak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada dalam Al-Quran Bu? Dalam surah ya? Ayat berapa Bu? Pokoknya dalam surah Yasin. Ayat berapa entahlah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah akan dikunci mulut mereka yang pandai berbicara itu. Lidah mereka akan dikunci oleh Allah karena pandai bersilat itu. Wa tukallimuna aydihim, kemudian bercakaplah tangan mereka. Betul ya Allah, saya kok yang manen sawitnya tuh. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki juga akan berbicara ketika itu, akan memberikan kesaksian. Apa pula kata kaki? Ya betul ya Allah, saya konyanlah dulu yang melangkah, yang membawa si Pulan tuh ke sana, tempat janda tuh, tengok. Ada gitu. Bima kanu yaksibun. Nah, makanya ketika akan bermunajat kepada Allah, akan kita bersujud menyembah kepada Allah, bersihkan dulu. Dengan cara apa? Dengan cara berwudu. Iza kuntum ila sholah, apabila kamu berdiri hendak sholat, faksilu wujuhakum, basuh muka, wa aidiakum ilal marafiq, basuh dua tangan sampai dua siku, wamsahu biruusikum, sapu sebagian kepala, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuh dua kaki sampai dua mata kaki. Itulah cara membersihkan hati kita. Karena dari situ Pak, Bu, sumber dari penyakit hati kita akan kotor, sumbernya dari situ Bapak Ibu sekalian. Maka paling tidaknya basuh 5 kali sehari semalam, kan itu tuh 5 kali sehari semalam. 5 kali 5 kali. Iko kadang-kadang zuhur dapat, kemudian asar lewat, maghrib ketemu, kemudian isya lepas, subuh kesiangan.
Kenapa itu Bapak Ibu sekalian? Macam mana hidup kita Pak? Kita akan jiwa kita ini akan tenang Bapak Ibu sekalian. Bu, Bu, macam mana rumah tangga nak rukun? Antara suami istri akan tercipta rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Sembayang nian baharam, sembayang nian tidak Pak di rumah itu. Apa tidak bentuk neraka? Asal ketemu bercekak. Dari mana tadi Bang? Ada urusan kau kok. Kan gitu. Ini Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena jarang ingat kepada Allah. Coba umpamanya selalu kita ingat kepada Allah, jiwa kita akan tenang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bukan main Pak. Allah berjanji kepada kita ketika kita akan nikah dulu Pak, itu bukan main janji Allah. Tapi kita lupa menagih janji Allah itu. Apa kata Allah? Wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Kalau seorang hamba Allah, laki-laki dan perempuan itu mereka sudah sanggup untuk nikah, silakan nikahkan mereka, anak-anak kita umpamanya. Jangan takut Pak. Oh, orang tuh belum ada kerjanya calon menantu kok. Iko kadang-kadang yang sering salah milih calon menantu karena itu Pak. Bertanya dulu kerjanya apa? Itu Pak. Adakah kita umpamanya rajin sembahyang beda? Itu yang seharusnya Pak. Yang ditanyakan. Bisa baca Quran atau tidak? Bukanlah PNS atau belum. Budak tuh pengangguran tuh, iya tamat pesantren, iya sarjana, iya S2 nya, orang agamanya, tapi kerjanya belum ada. Hentilah tuh. Padahal yang akan laki-laki itu umpamanya ketika datang waktu sholat, dia sholat ke masjid, jadi imam kadang-kadang di masjid. Makanya kalau ada umpamanya Pak Imam, kalau ada umpamanya generasi muda kita yang fasih baca Al-Qur'annya, suruhnya jadi imam. Jangan monoton Pak Imam terus. Nah, ini saya menyampaikan karena ada di tempat kami Pak. Di Tebo itu seperti itu. Itu sampai, bukan main, sampai nak bikin masjid lagi Pak. Gara-gara itu. Karena apa? Karena kartu Pak Imamnya, selain daripada saya, itu tidak sah sembahyangnya. Kan bahaya Pak. Nah inyonya na imam. Akhirnya apa saya bilang Pak? Datanglah masyarakat, tokoh-tokoh masyarakatnya kepada saya. Kemudian apa kata saya? Jadwalkan saya ceramah di situ, saya bilang. Usahakan Pak Imam itu hadir ketua. Alhamdulillah sekarang sudah Pak. Dan beliau pun sudah diberhentikan jadi imam. Karena kalau ada yang muda umpamanya yang jadi khatib hari Jumat Pak, dia malah ngulang jadi sholat zuhur Pak. Menganggap bahwasanya sholat Jumat tidak sah, kan bahaya Pak. Ini Bapak Ibu, itu karena apa tuh? Karena ngaji tidak sampai Pak. Ngaji separuh-separuh, cuman kulitnya baik. Jadi kalau kulitnya baik, isinya tidak dipelajari, memang gitu Pak. Nah, akhirnya apa? Yasinan tidak boleh. Tapi giliran Pak Imam tuh umpamanya diundang oleh Peroil umpamanya untuk dibaca Yasin, nyo datang Pak. Karena amplopnya ada. Tapi kalau Yasinan malam Jumat tidak boleh. Nanti kalau bersalaman setelah sholat umpamanya berjamaah model kita tadi umpamanya Pak, itu bid'ah tuh Pak. Tidak boleh. Gitu. Orang sholawat tidak boleh, maulid Nabi tidak boleh, Isra Mi'raj apalagi Pak. Sagalo tidak boleh. Emangnya bapaknya punya surga tuh Pak? Bentuk ini apa yang punya surga tuh?
Nah, saya bilang seperti itu, Pak. Jangan Bapak seolah-olah mengaku cuman Bapak yang akan masuk surga. Belum tentu, mungkin Bapak masuk neraka, Pak. Saya bilang. Gitu. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Karena apa? Karena kita yang tua ini, Bapak Ibu, ini kan model-modelnya kan apalagi yang duduk-duduk, kok tinggal nunggu waktu, baik. Tinggal nunggu malaikat tiba. Ya, Pak? Nah, kalau kita umpamanya tidak berikan kesempatan kepada generasi kita umpamanya, siapa lagi yang tukang azan? Akhirnya azan lah juga umpamanya. Yang orang lah bengean, tahu bengean, Pak? Orang sesak napas. Lah tua, Pak. Napas sesak. Bersuruh azan. Itu, Pak. Azan subuh pula disuruhnya tuh, Pak. Biasanya sesak napas itu akan kumat waktu subuh, Pak. Napasnya lah berbunyi. Sampai di masjid serah. Tuh azan tuh. Akhirnya mbah gua tadi azan. Karena tidak ada lagi. Az-salatu khairan minan naum. Siapa yang nak tibunya model itu, Pak? Tapi coba yang disuruh azan itu umpamanya yang napasnya panjang, kemudiannya giginya lagi lengkap. Kenapa kok harus lengkap giginya, Pak Ustadz, kan gitu? Itu berkaitan dengan makhorijul huruf. Saya contohkan hurufnya apa, Pak? Fa. Huruf fa itu baru betul apa gibilo, gigi di atas ketemu dengan bibir di bawah bagian luar. Fa. Tapi kalau gigi lada ado, bertemulah bibir di atas dengan bibir di bawah. Apa bunyinya? Pa. Ya gitu tuh, Pak. Kadang-kadang kan sepele, Pak. Tapi semuanya harus dipelajari, Pak. Sampai ke guna gigi pun perlu, Pak. Itu makanya hikmahnya Allah berikan kepada kita gigi. Hayya lal falah. Salah, Pak, azannya. Yang harusnya umpamanya hayya lal falah. Paling tidak orang bertanya, jadilah dulu, Pak. Siapa yang azan tuh? Nanti lahnya nak tiba, Pak. Paling tidak bertanya dulu. Besok suruh lagi azan, Pak. Subuh umpamanya. As-salatu khairum minan naum. Dikit baik naumnya tuh. Naum. Panjang. Tarik kawan selimutnya, Pak. Nah, kan gitu. Kan kadang-kadang kita dengar azan subuhnya gitu, Pak. Az-salatu khairum minan naum. Apa dak kawan narik selimut? Yang dipanjangkan tuh sholatnya. Naumnya dikit, baik. Bila kapan perlu kejutan dikit. Minan naum. Begitu taning dinya, Pak, begitu kedengaran dengan dia langsung terkejut, Pak. Langsung duduk. Ikut bayun pula. Minan naum. Selimut pula balik, Pak. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu kan sederhana. Makanya kaderisasi itu penting di setiap bidang, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sebagai aparat pemerintahan desa, lakukan kaderisasi.
Kemudian kalau kita umpamanya lah merasa tua, jadi penasehat paling tidaknya Pak, iko ida. Sama pula dengan Fir'aun. Nah inyo be. Tahun konyo juga, besoknya juga, tahun depannya. Sama yang Fir'aun tuh Pak. Kan gitu. Gilo dengan jabatan. Cukup Pak. Kalau lah payah berjalan, cukuplah serahkan ke generasi muda. Saya bangga Pak dengan sekretaris dusun tadi ya, dengan sekretaris muda, energik Pak, model itu. Ibarat disuruh berlari Pak dengan gitu, duluannya sampai dari gitu Pak, macam itu. Ilmunya mungkin lebih tinggi pula dari gitu. Gitu kok apa? Tukang nengok api itulah ngolahnya udah pandai. Tapi kalau nama muda kok jangan main. Kadang-kadang berselingkuhnya di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi seperti itu. Ada lakukan kaderisasi. Supaya apa? Supaya umpamanya dusun kita ini bagus, Pak. Dusun kita ini baik, Pak. Apalagi saya dengar ceritanya di sini, kita sudah banyak orang yang hafal Quran di daerah Kuamang ini Pak, Bapak Ibu sekalian. Pondok pesantren sudah ada, disupport Pak. Artinya, didukung itu, pondok pesantren. Kita Pak, jangan salah. Nanti, kalau kita datang malaikat itu umpamanya, kalau datangnya seperti dengan Nabi enak Pak. Kalau model Nabi, malaikat Israel itu kalau datangnya seperti kepada Nabi Muhammad, enak Pak. Begitu diketuk pintu, Nabi sedang sakit, Assalamualaikum. Kemudian, Nabi kan sedang berada pada pangkuan putri tercintanya Fatimah. Fatimah, buka pintu nak. Akhirnya apa? Apa kata Fatimah? Itu yang lain Pak, sahabat-sahabat berkeliling Pak. Berkeliling toa Pak di rumah Nabi itu. Tidak ada yang berani. Karena Nabi sedang sakit ketika itu. Lalu apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Fatimah, itu ada yang di pintu tuh, yang ngetok pintu. Coba tanya siapa. Kemudian, apa kata Fatimah? Memfilbab. Siapa yang ada di pintu? Apa jawab yang di luar Pak? Anakotiun lazat. Saya yang memutuskan kelezatan dari kamu. Malaikat maut kalau lah datang, tidak ada lagi yang enak Pak. Yang lezat tidak ada lagi. Pahit galaunya Pak. Saya dengan saya. Iya. Anakotiun lazat. Saya yang memutuskan kelezatan dari kamu. Antum malakul maut. Apakah engkau malaikat maut? Yes katanya Pak. Ainam. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, masuk. Apa kata Nabi ketika itu? Ya Israel, manu Jibril, antagi tibo. Apakah engkau datang kepadaku ingin mencabut nyawaku? Kata Nabi. Apa jawab Israel ketika itu? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya Muhammad, berdiplomasinya Pak. Bukan jawabnya iya Pak. Bukan langsung to the point, tapi diplomasi dulu. Rupanya malaikat Israel itu tukang diplomasi Pak. Apa katanya? Apakah engkau datang ingin mencabut nyawaku? Kata Rasul ketika itu. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah berkirim salam kepadamu ya Muhammad. Sesuai tak pertanyaan dengan jawaban? Tidak Pak. Baru di ujungnya, aku diutus oleh Allah akan memisahkan roh dengan jasadmu ya Muhammad. Itu pun kalau engkau izinkan ya Muhammad. Kalau model itu datangnya dengan kita Pak, enak. Kagi malam pamonyo datang tengah malam ketok pintu, Assalamualaikum. Siapa tuh? Malaikat mana balik dulu? Awak nerimo minantunian belum? Kata, bisa banyak alasan ya Pak. Iya, tapi takutnya saya apa Pak? Takutnya saya, beliau itu datang kepada kita seperti datangnya kepada siapa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Kepada Fir'aun Pak.
Kau datang dia kepada Fir'aun. Ketika Nabi Musa dikejar oleh bala tentara Fir'aun beserta Fir'aun, Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa tuh yang dikejar Fir'aun tuh. Iya Pak ya, saya lupa juga itu. Anggaplah iya umpamanya. Nah Bapak Ibu, begitu Nabi Musa ketika itu sudah kewalahan, lalu apa? Datang bisikan Pak, datang malaikat Jibril ketika itu. Pukulkan tongkat tuh. Dipukul tongkatnya ke laut Pak. Laut berbelah, laut merah itu berbelah Pak. Sehingga terjadilah bentuk jalan tol di sana Pak. Gitu, tidak pakai modal Pak. Bukan minjam ke Cino itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian, apalagi ketika Musa dan para pengikutnya berada di tengah laut, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah, Fir'aun dengan bala tentaranya sampai di pinggir. Ketika Musa sampai di seberang sana, maka Fir'aun beserta bala tentaranya itu berada di tengah laut. Akhirnya air laut itu bertaut lagi Pak. Setelah bertaut Bapak Ibu sekalian, lalu apa? Berenang dak tukang. Akhirnya teminum air laut. Banyak temakan garam, sehingga penuh kerongkongannya dengan garam. Baru kata istilah kami di Tebo itu apa namanya Pak? Taungap-ungap. Tahu taungap-ungap Pak? Bentuk ikan kepanasan. Mungkin Bapak punya kolam ikan umpamanya Pak. Ikan kalau sudah kepanasan airnya, ini muncul Pak ke permukaan. Taungap-ungap. Ketika waktu sehat, apa kata Musa? Kata Musa, kau kok beriman dengan Tuhan? Itu kata Musa, kau kok, aku menyelamatkan kau kok dari laut itu dulu. Kata Fir'aun, kau kok sama dengan gedang kan anak buaya. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Ketika itu, lah taungap-ungap Bapak Ibu sekalian, baru Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau modeliko susahnya, biarlah saya beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Lah taungap-ungap. Baru nak kata beriman. Ya Pak. Jangan nanti umpamanya lah mudah, lah sekarat Pak. Lah sekarat. Lalu mau panggil lah Pak Imam sebagai pegawai syara umpamanya. Pak Imam, ayah saya tuh lapar nian kini tuh Pak Imam. Ndak tentu lagi di kita. Ndak sadar lagi sekarang. Minta tolong dipandu untuk pembacaan istighfarnya. Tolong dipandu nanti syahadatnya. Lalu berbisikkan ke telinganya. Kata kami di Tebo tuh. Turut saya ya. La ilaha illallah. Baca Mbah. Sedangkan waktu sehat ndak maunya bacunya Pak. Apalagi lah taungap-ungap. Itu Pak. Nah, jadi yang takutnya nanti begitu. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kata Firaun. Kalau modeliko sakitnya, biarlah saya beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Lalu apa kata malaikat Israel ketika, niko yang elok dia untuk kau benam kan mati. Nah, ini kita lagi diberikan kesempatan umpamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui pengajian Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini umpamanya pengabdian kita kepada Allah, yang namanya pengabdian itu bukan hanya sholat Pak, ingat. Yang dikatakan amal soleh atau pengabdian itu bukan hanya sholat. Kita ini untuk mencari pahala itu mudah Pak, bukan susah. Kita yang kadang-kadang merasa keberatan. Sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk mencari pahala mudah Bu. Yang penting ikhlas dulu. Dan
Yang dikatakan beramal soleh itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya infak, bukan hanya sedekah, bukan hanya zakat, bukan hanya haji. Tetapi setiap perbuatan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ikhlas kita melaksanakan, maka itu bentuk pengabdian dan amal soleh, Bapak Ibu sekalian. Jadi gitu, makanya Rasul kan menyampaikan, mengajarkan kepada kita, apa yang diajarkan? Paling tidak seringan-ringan keimanan itu, ketakwaan kepada Allah itu apa Pak? Menyingkirkan duri dari jalan. Iko kadang-kadang untuk ndak ada ngasih kesempatan orang nak lewat di kebunnya Pak, di portalnya Pak. Rasu deh kau. Itu orang model itu Pak. Itu dalam kuburnya sempit itu nanti. Apa salahnya? Lah jelas kebun orang tuh di belakang kebun kita Pak. Nggak ada jalan lain kecuali dari kebun kita. Lalu kita di portal, dipolitisir namanya. Supaya apa? Supaya kebun di belakang tuh inyo nak jual nanti kita yang beli. Kan dipolitisir Pak. Orang nak makan juga. Oi, makan. Bukan gitu. Ini mohon maaf Pak. Jadi begitu. Tapi kalau kita bukakan akses umpamanya, maka Allah nanti akan permudah jalan kita. Itu ketika kita melewati apa namanya? Siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim itu nanti Pak akan dipermudah oleh Allah. Begitu Pak. Iko kadang-kadang gitu itu namanya orang pelit Pak. Orang pelit. Mulai dari hartonya pelit Pak, sampai ke akses-aksesnya pelit Pak. Ingat, kata Allah dalam Al-Quran, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali kamu menyangka Pak bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kamu berbentuk rezeki, kemudian kamu mempunyai sifat pelit, kikir, bakhil, apa lagi Pak? Medit. Kata Bapak kok, pilih. Ada tambahnya tuh Pak. Di atas itu tuh saking pilihnya Pak, bertambah lolai. Apa katanya? Pilih balapi. Pelit banget itu sudah. Itu luar biasa, pakai banget pokoknya. Jadi gitu, Bu. Kemudian apa kata Allah? Bahwa kekikiran itu, kebakilan itu, itulah yang terbaik menurut kamu. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi itulah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka ingat kata Allah, Allah akan kalungkan nanti apa yang kamu kikirkan itu di hari kiamat. Kalau bapak-bapak punya kebun sawit, hasil sawitnya umpamanya sampai 10 juta per bulan, kemudian tidak pernah mengeluarkan zakatnya, maka nanti di hari akhirat batang sawit itu akan dikalungkan oleh Allah sama bapak. Begitu. Jadi jangan umpamanya, jangan bakhil, jangan pelit Pak. Oh jadi keluarkan juga zakatnya. Sawit itu dia, oh itu kan tidak ada di dalam kitab fikih. Oh aku sekali ke Pak. Di dalam kitab 4 mazhab itu tidak ada zakat buah sawit. Tidak ada. Wah, karena tidak ada, saya pun tidak mau mengeluarkan zakatnya.
Padahal seluruh yang keluar dari perut bumi itu, maka itu semuanya harus disedekahkan. Ada sedekah wajibnya, kemudian ada yang sunnah. Yang wajib yang model apa, Pak? Wajibkah dikeluarkan zakatnya? Maka ulama kontemporer, Pak, di dalam kitabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% selama 1 tahun, Pak. Begitu. Kalau sudah dapat umpamanya untuk membeli selama 1 tahun itu, untuk membeli seharga 98 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau 1 juta, 25.000. Kalikanlah terus, tambahkanlah. Tidak mau kita mengeluarkan zakatnya, terima bagian nanti di akhirat. Saya tidak ada nakuti. Kalau tidak percaya nanti coba, Pak. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu makanya dalam hadis itu apa, Pak? Ketika umpamanya, andai umpamanya orang yang ada dalam kubur itu diberikan kesempatan untuk keluar dari dalam kubur tuh, Pak, seperti biasanya, maka apa yang dilakukannya? Apa cita-citanya, Pak? Saya akan berinfak dan bersedekah. Gitu, Pak. Kita ini harus beramal cerdas, Pak. Umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun umur kita, satu contoh Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sholat kita belum tentu diterima Tuhan, Pak. Tetapi kalau kita beramal cerdas, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana caranya mengimbanginya? Perbanyak infak dan sedekah, Pak. Karena apa? Ketika kita berinfak dan bersedekah yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka nanti pahalanya juga akan tetap mengalir kepada kita walaupun tidak kita yang melaksanakan. Contoh, orang yang ikut bangun musola ini dengan segenggam pasir saja, ketika masih ada orang sholat di situ, Pak, selagi ada orang yang beribadah di situ, maka pahala seluruh orang yang beribadah itu akan mengalir kepada orang yang berinfak, berwakaf segenggam pasir itu tadi, Pak. Jadi begitu. Apalagi bangun pondok, Pak. Makanya banyak-banyaklah bersedekah ke pondok pesantren itu, Pak. Tamat anak-anak itu, Pak, ngajar umpamanya, Pak. Artinya kita sudah ikut di dalam ilmu yang tafa'ubihnya. Karena iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila min salasin. Manusia itu kalau sudah isdaik, tuh, Pak. Kalau sudah jiun, terputus sekalian amalnya, ya, Bu. Nggak ada lagi, Pak. Pak Imam kalau sudah meninggal, jangan harap besok pagi namanya imami, Pak. Kalau masih mengimami, jamaahnya lari, Pak. Iya. Jadi begitu. Jangan harap lagi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Terputus sekalian amal. Kecuali cuma 3 yang tinggal, kata Nabi. Apa itu? Yang pertama, sedekatun jariyah. Satu pemberian kita yang ikhlas, yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, Pak. Makanya saya selalu menyampaikan di dalam tausiah saya, di dalam ceramah saya, kalau kita mau berinfak dan bersedekah, berinfak dan bersedekahlah ke rumah ibadah. Karena apa? Selagi ada orang yang beribadah di situ, maka pahalanya pasti akan mengalir. Tapi saya masih hidup, Pak Ustaz. Walaupun masih hidup, apalagi lah mati. Gitu. Kemudian apa lagi? Ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang pernah kita ajarkan. Iko ngaji dak tukang, sembayang jarang, ngaji dak bisa umpamanya. Tak apa Nah, ilmu yang tafa'ubi, selagi kita ajarkan umpamanya, ngajar kemudian terus menerus, Bapak, maka pahalanya pasti akan mengalir. Kemudian apa lagi? Wawaladun solihah, anak yang soleh, yang mau mendoakan kita nanti, ya, Bu. Ya, anak yang soleh yang mau mendoakan kita, Rabbi firli wali walidayya, itu yang kita harapkan.
Jangan lagi ngarapkan nanti Pak umpamanya anak akan ngirim duit dengan kita tidak ada gunanya kalau lah dalam kubur. Tapi apa? Dia menengadahkan tangan paling tidaknya 5 kali sehari semalam. Syukur-syukur nanti umpamanya dia tagih lagi janji Allah pada malam hari. Ini kan karena jarang nagih janji Tuhan. Tadi saya bacakan, iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Andai kamu dalam keadaan miskin, Allah akan kayakan, kata Allah. Itu janji Allah, Pak. Allah kalau sudah berjanji nggak sama dengan janji apalagi orang-orang politik, Pak. Ini kan mau masuk tahun politik nih. Coba tengok nanti. Banyak yang datang ke Sikuku, Pak. Macam-macam janji ya, Pak. Itu terserah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, oleh karenanya momentum Isra dan Mi'raj pada malam hari yang berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang kita harapkan? Ada perubahan di dalam kehidupan, Pak. Nggak usah banyak. Jangan banyak-banyak perubahannya, Pak. Supaya masih kalau ada Isra Mi'raj sekali lagi kita hadir, berubah dikit, berubah dikit, berubah dikit gitu. Kullu syai'in bi ansurin. Tiap-tiap sesuatu itu diansur-ansur, Pak. Jangan pula dibilang hadis itu. Lainian hadis. Itu hadis palsu tuh yang dibacakan Pak Ustadz. Itu bahasa Arab Anda lah tuh. Saya yang buatnya. Kulu itu tiap-tiap. Syai'in itu sesuatu. Biansurin. Diansur-ansur. Artinya diguyur-guyur. Dicicil. Jangan nanti kumpamonya karena kita berinfak, kata Pak Ustadz kita harus berinfak ke masjid. Tahun ini kita berinfak 1 juta. Sudah itu sampai mati tidak pernah lagi berinfak. Tidak bagus juga, Pak. Tapi bagaimana? Walaupun sedikit umpamanya, tetapi kontinuitas. Artinya ada berkelanjutan. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.